Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Apa tanda ibadah seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Haji yang diterima yaitu haji yang mabrur. Salat yang mabrurah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua tidak yakin kalau ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita pun tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Namun dengan melihat kepada ayat-ayat dan hadis Nabi SAW dan asar para sahabat, kita akan melihat apa tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah, baik itu haji kita mabrur atau sholat kita atau yang lainnya. Coba kita renungkan sedikit firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di sini Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Dan ternyata Allah menyebutkan bahwa tujuan ibadah itu apa? La'allakum tattaqun, itu agar kamu bertakwa. Berarti ini adalah merupakan tujuan yang diinginkan dari sebuah ibadah, menghasilkan ketakwaan dalam hati kita. Ketika Allah mensyariatkan puasa, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Di sini Allah menyebutkan bahwa tujuan berpuasa adalah agar kamu bertakwa. Oleh karena itulah dalam surat yang lain Allah berfirman, Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Dalam surat Al-Maidah, ketika Allah menyebutkan tentang kisah si Habil dan si Qabil, dua anak Adam yang diperintahkan untuk bersedekah. Sementara si Habil, si Qabil bersedekah dengan perkara yang jelek, sementara Habil bersedekah dengan perkara yang bagus. Qabil bersedekah bukan karena ketakwaan, tapi keterpaksaan. Sementara si Habil bersedekah dengan penuh keridhaan dari hatinya. Maka Allah mengatakan, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah hanyalah dari orang-orang yang bertakwa saja. Berarti tanda suatu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah itu menghasilkan ketakwaan dalam hati kita. Al-Islam azakumullah wa iyyakum. Ketika ibadah tidak menghasilkan ketakwaan, berarti ibadah itu dimasuki oleh sesuatu. Tentu kita semua sudah tahu bahwa syarat diterimanya amal adalah dua, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dua syarat diterimanya amal. Siapa yang tidak ikhlas, walaupun sesuai dengan contoh Rasul, tetap tidak diterima. Siapa yang sesuai dengan contoh Rasul, namun tidak ikhlas, itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya suatu ibadah yang menghasilkan ketakwaan itu tentu lebih baik daripada ibadah yang ternyata tidak memberikan bekas dan pengaruh dalam kehidupan. Maka sudahkah ibadah-ibadah kita menghasilkan ketakwaan di hati kita? Sudahkah ibadah kita menimbulkan rasa takut di hati kita? Sudahkah ibadah kita menyebabkan kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.